Halo semuanya, jadi di sini aku mau jelasin beberapa hal mengenai social distancing. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat, social distancing adalah menjaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Social distancing bisa diberlakukan dalam beberapa aspek, seperti menutup sekolah, restoran, toko, bioskop, dan tempat-tempat lain yang dimana biasanya banyak orang berkumpul. Tidak menggunakan transportasi umum, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, dan belajar dari rumah. Social distancing pertama kali dilakukan jauh sebelum coronavirus merebak di dunia, yaitu tepatnya pada tahun 1665 ketika wabah besar di London. Selain itu, social distancing juga diberlakukan pada saat epidemi polio di New York tahun 1916, pandemi influenza tahun 1918, dan SARS di tahun 2003. Di Indonesia sendiri, social distancing pertama kali diberlakukan pada bulan Maret 2020, tepatnya ketika kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020. Saat itu, pada 1665, selama wabah besar di London, University of Cambridge mengirim para mahasiswanya pulang sebagai tindakan pencegahan. Sir Isaac Newton yang pada saat itu berusia awal 20-an memutuskan untuk mengkarantina diri di kampungnya. Pada masa inilah ia belajar mandiri dan mengembangkan beberapa penemuan terbesarnya, seperti kalkulus, optik, dan gravitasi. Di Indonesia sendiri, social distancing pertama kali dihimbau oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Ketika menerapkan social distancing, seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan kontak langsung serta menjaga jarak setidaknya 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sakit atau beresiko tinggi menderita COVID-19. Selain itu, ada beberapa contoh penerapan social distancing yang umum dilakukan, yaitu yang pertama, bekerja dari rumah atau work from home. Yang kedua, belajar dari rumah secara online bagi siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak, seperti konferensi, seminar, dan rapat, atau melakukannya secara online lewat konferensi video atau teleconference. Yang keempat, tidak mengunjungi orang sakit dan rumah sakit. Kelebihan social distancing yang pertama, mendapatkan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Pada saat berdiam diri di rumah, tentu memiliki kesempatan besar untuk berkumpul bersama keluarga. Dengan adanya seluruh anggota keluarga di rumah, tentu memperbanyak interaksi antar anggota keluarga dan membuat kita semakin dekat dengan mereka. Yang kedua, memiliki momen istirahat dari kepenatan. Beristirahat di rumah membuat kita melupakan sejenak kepenatan di kampus ataupun di tempat kerja yang akan membuat kita menjadi rileks. Yang ketiga, bisa lebih fokus menyalurkan hobi di rumah. Terkadang, hanya berdiam diri di rumah tentu membuat kita bosan. Untuk menghilangkan rasa bosan itu, biasanya kita melakukan hal yang kita sukai, seperti bermain game ataupun menonton film. Yang keempat, mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Berada di rumah sepanjang hari membuat kita peduli terhadap keadaan rumah di sekitar dengan kerapian dan kebersihan rumah. Karena rumah yang rapi dan bersih bisa membuat kita lebih nyaman berada di rumah. Yang kelima, menghemat pengeluaran. Tidak melakukan aktivitas di luar rumah membuat kita menghemat pengeluaran yang tidak diperlukan. Kekurangan social distancing yang pertama, sistem belajar online bisa mempersulit siswa atau mahasiswa yang kurang berkecukupan. Sistem belajar online biasanya membutuhkan laptop sebagai media untuk mengerjakan tugas. Untuk sebagian orang, laptop merupakan barang yang mewah dan tidak bisa dimilikinya. Selain itu, paket internet merupakan salah satu hal yang wajib dimiliki para pelajar. Namun, seiring dengan lamanya waktu berdiam diri di rumah, membuat penggunaan internet semakin tinggi, maka semakin boros pula penggunaan internetnya. Yang kedua, terpuruknya ekonomi.
Sebagian perusahaan memberlakukan kebijakan untuk meliburkan karyawannya. Diliburkannya karyawan ini tentu berdampak pada segi produksi. Karyawan yang tidak bekerja tentu tidak mendapatkan penghasilan. Tanpa adanya karyawan, perusahaan juga tentu tidak menghasilkan produksi yang bisa dijual di pasaran. Yang ketiga, jenuh. Berada di rumah setiap hari membuat kita yang awalnya rileks menjadi jenuh. Rasa jenuh berada di rumah bisa diatasi dengan melakukan jogging di sekitar area rumah. Namun tetap tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain dan tetap menjaga kesehatan, serta tetap memperhatikan kebersihan diri. Bagi mahasiswa, adanya sistem belajar online ini yang awalnya dipikir akan sangat efektif, ternyata malah kebalikannya. Kontrol dari dosen yang tidak bisa dilakukan secara maksimal karena tidak adanya sistem tatap muka secara langsung. Semangat belajar juga cenderung menurun. Selain itu, sistem yang sebelumnya sudah dirancang dan dipersiapkan untuk mahasiswa tidak dapat digunakan secara maksimal. Sebagai umat muslim yang sebentar lagi menyambut bulan Ramadan, tentu Ramadan kali ini akan terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya melakukan buka bersama atau tarawih di masjid, kemungkinan besar tidak bisa dilakukan pada tahun ini, dikarenakan adanya kebijakan pemerintah untuk membatasi agenda publik yang bersifat mengumpulkan banyak massa. Lalu selanjutnya pada hari raya Idul Fitri, yang biasanya melakukan sholat id bersama pun kemungkinan besar akan dibatasi jumlah massa yang hadir. Atau lebih parahnya lagi, tidak dilakukannya sholat id bersama.